Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pratama Nadia Nur Anjani, NIM 203-2002-21. Di sini saya akan mempresentasikan sedikit materi dari program studi ilmu tauhid untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Dimulai dari materi yang pertama, yaitu mengenai Tuhan dan sifat-sifatnya. Kata Tuhan berasal dari kata ilahun yang terdiri dari 3 huruf, yaitu hamzah, lam, dan ha, yang berarti Tuhan yang Maha Perkasa atau Tuhan yang Maha Pelindung. Selain ilahun, dalam Al-Quran juga terdapat kata Rabbun yang digunakan untuk menyebut Tuhan. Kita sebagai seorang muslim harus mempelajari ilmu ketauhidan, salah satunya yaitu mengenai sifat-sifat Allah, baik itu sifat wajib maupun sifat mustahil. Sifat wajib Allah adalah sifat yang dimiliki Allah, sedangkan sifat mustahil adalah kebalikan dari sifat wajib. Sifat wajib Allah terdiri dari 20. Di antaranya yaitu yang pertama wujud, artinya ada. Yang kedua qidam, artinya terdahulu. Ketiga baqo, kekal. Yang keempat mukhalafatul lil hawadisi, artinya berbeda dengan makhluknya. Yang kelima qiyamuhu binafsihi, artinya berdiri sendiri. Yang keenam wahdaniyah, artinya esa. Yang ketujuh qodrat, artinya berkuasa. Yang kedelapan irodrat, artinya berkehendak. Yang kesembilan ilmun, artinya mengetahui. Yang kesepuluh hayat, artinya hidup. Yang kesebelas sama, artinya mendengar. Yang kedua-belas basor, artinya melihat. Yang ke-13 kalam, artinya berfirman. Yang ke-14 qadiron, artinya berpuasa. Yang ke-15 muridan, artinya berkehendak. Yang ke-16 aliman, mengetahui. 17 hayan, hidup. 18 sami'an, artinya mendengar. 19 basiron, artinya melihat. Dan yang terakhir mutakaliman, artinya berfirman. Selanjutnya yaitu sifat mustahil Allah. Sifat mustahil Allah adalah sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat mustahil Allah terdiri dari 20. Yang pertama yaitu Adam, artinya tiada. Yang kedua hud, artinya baharu. Yang ketiga fana, binasa. 4 mumatsalatul lil hawadisi, menyerupai makhluknya. Yang kelima qiyamuhu bi ghairihi, berdiri dengan yang lain. Yang keenam ta'adud, artinya berbilang lebih dari 1. 7 ajajun, lemah. 8 karohah, artinya terpaksa. 9 jahlun, artinya bodoh. 10 mautun, artinya mati. 11 samamun, artinya tuli. Umyun, artinya buta. Bukmun, artinya bisu. 14 kaunuhu azizan, artinya zat yang lemah. 15 kaunuhu karihan, artinya zat yang terpaksa. 16 kaunuhu jahilan, zat yang bodoh. 17 kaunuhu mayitan, zat yang mati. 18 kaunuhu as-samah, artinya zat yang tuli. 19 kaunuhu ama, zat yang buta. Dan yang terakhir kaunuhu abkama, artinya yang bisu. Allah juga memiliki sifat jaiz, bahwa Allah berbuat apa yang Ia kehendaki. Iman kepada sifat jaiz Allah dapat ditunjukkan oleh seorang muslim dalam sikap dan perilaku yang terpuji. Orang yang beriman terhadap sifat jaiz Allah
akan terlihat dari perilaku sehari-harinya. Selanjutnya yaitu Asmaul Husna. Secara linguistik, Asmaul Husna adalah nama-nama yang baik. Sedangkan menurut istilah, Asmaul Husna berarti nama-nama yang indah bagi Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nas'aluka ya man huwallahu alladhi la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Al-malikul hudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar al-muttakabirul halikul bari'ul musawwirul ghaffar al-qaharul wahhab ar-razaqul fattahul alim al-qabid al-basitul hafi ar-rafi'ul mu'izul mudillus sami'ul basirul hakamul ad al-latiful habir al-halimul adim al-ghafurul syakur al-aliyul kabirul hafizul mukid al-hasibul jalil al-karimur rakib al-mujibul wasi'ul hakimul wadudul majidul ba'isyus syahid al-haqqul wakil al-qawiyul matin al-waliyul hamid al-muhsil mubdi'ul mu'id al-muhyil mumitul hayyul qayyum al-wajid al-majidul wahidu ahadus samadul qadirul muqtadirul muqaddimul muakhirul awwalul akhir al-zahirul batinul walil muta'alil barut tawabul muntakimul Afur Rauful Malikul Mulki Jul Jalali wal Ihram Al-Muqsid Al-Jami'ul Ghaniyul Mu'niyul Mani Dharun Nafi'un Nurul Hadil Ba'diul Bahi Al-Warishur Rashidus Saburul Ladhi laisa kamislihi syai'un wa was-sami'ul basir. Allahumma sholli afdalas salati ala as-salil ma'luqati ka sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ala dhamalu matika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakiruna wa rafala zikrikal ghafilu. Sadaqallahul azim. Yang ketiga yaitu malaikat memiliki sayap, dan yang terakhir yaitu malaikat bukanlah pria dan juga bukanlah wanita. Malaikat adalah suatu hal yang gaib. Mereka tidak bisa dianalogikan dengan sesuatu yang nampak oleh indera manusia. Allah mencela sikap orang-orang musyrikin yang menganggap malaikat sebagai makhluk dengan jenis kelamin perempuan. Tugas-tugas malaikat diantaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu malaikat Jibril bertugas untuk menyampaikan wahyu. Yang kedua malaikat Mikael bertugas untuk membagi rezeki. Yang ketiga malaikat Israfil bertugas untuk meniup sangkakala di hari kiamat dan hari kebangkitan. Selanjutnya malaikat Israil bertugas untuk mencabut nyawa. Selanjutnya, malaikat Raqib dan Atid bertugas untuk mencatat amal perbuatan manusia, baik buruk dan baik yang dilakukan oleh manusia. Selanjutnya, malaikat Munkar dan Nakir bertugas untuk memberikan pertanyaan di alam kubur. Selanjutnya, malaikat Malik yang bertugas menjaga neraka.
Dan yang terakhir, malaikat Ridwan yang bertugas untuk menjaga surga. Malaikat ada pula yang juga pembawa rahmat, yaitu bertugas mendoakan ampunan dan menjemput ruh yang beriman ketika ajalnya tiba. Selanjutnya ada malaikat pembawa azab, yaitu yang bertugas menjemput ruh orang kafir yang ketika ajalnya tiba. Hikmah dari mempelajari materi malaikat yaitu dengan adanya malaikat, manusia akan senantiasa mengetahui keagungan Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekuatannya, kekuasaannya, maupun kebesarannya. Kebesaran makhluk pada hakikatnya adalah bukti dari keagungan Tuhan Sang Pencipta. Hikmah yang dapat kita ambil dari mensyukuri nikmat yang Allah berikan, yaitu manusia sadar bahwa ada malaikat yang selalu bersamanya untuk mencatat segala amal perbuatannya, sehingga sebaik mungkin meniru sifat malaikat meskipun tidak akan pernah bisa sempurna, harus patut kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Materi selanjutnya yaitu mengenai Nabi Muhammad. Seperti kita ketahui, Nabi Muhammad merupakan tokoh penting dalam sejarah agama Islam. Bahkan dapat dikatakan seluruh umat muslim pasti sudah mengenal sosok seorang nabi dengan segala kebaikan dan kerendah hatinya ini. Beliau pun disebut sebagai utusan Allah yang menjadi tauladan seluruh umat muslim di dunia, baik dari zaman kenabian hingga zaman modern saat ini. Nabi Muhammad SAW sendiri merupakan nabi paling akhir yang diutus Allah untuk menuntun umat di dunia, di mana Allah menjadikan Nabi Muhammad sebagai nabi penutup dan tidak ada lagi nabi setelahnya yang menjadi utusan Allah. Hal inilah yang menyebabkan Nabi Muhammad SAW mempunyai sebutan sebagai Khataman Nabiyyin atau nabi paling akhir. Sebagai utusan Allah, Nabi Muhammad menyempurnakan ajaran Allah yang telah disampaikan oleh nabi-nabi sebelumnya. Sebagai nabi terakhir, perjalanan Nabi Muhammad tidak lepas dari upaya menyeru seluruh umat Islam, umat manusia, agar beribadah kepada Allah dan menunjukkan mereka kepada jalan yang lurus dalam urusan dunia maupun akhirat. Sama seperti nabi-nabi sebelumnya, Nabi Muhammad pun mendapatkan wahyu yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kali ini Allah memberikan wahyu berupa petunjuk bagi Nabi Muhammad untuk membaca kitab suci Al-Quran agar terang dalam menjalani kehidupan. Selain wahyu yang diberikan, kisah Nabi Muhammad yang lain juga tidak kalah menarik untuk disimak. Mulai dari kelahiran Nabi Muhammad, lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal, tahun Gajah 29 Agustus 571 Masehi, yang bertempat di kota Makkah Al-Mukarramah. Nabi Muhammad memiliki sifat wajib Rasul, yaitu yang pertama, siddiq, berarti jujur dalam perkataan maupun dalam perbuatan. Yang kedua, amanah. Amanah
dapat dipercaya dalam menjaga tanggung jawab. Selanjutnya, tabligh artinya menyampaikan seluruh ajaran yang diterima dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, fadonah artinya akalnya panjang atau sangat cerdas sebagai pemimpin yang selalu berwibawa. Nabi Muhammad memiliki mukjizat, yaitu diantaranya yang pertama, memiliki cahaya wajah yang berseri-seri. Yang kedua, pengaruh ajaib perkataan yang diutarakan oleh Nabi Muhammad. Dan yang ketiga, daya ubah akhlak dari beliau. Semua ini memiliki dampak masing-masing, serta membantu beliau untuk mendakwahkan Islam dengan sukses. Al-Quran adalah mukjizat yang paling besar dari segala mukjizat yang pernah diberikan Allah kepada seluruh nabi dan rasulnya. Sekian presentasi dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq walhidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.